Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim Polri, mengungkap hasil penindakan terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar yang terjadi di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Kasus ini melibatkan sejumlah tersangka yang diduga kuat telah memanipulasi distribusi solar bersubsidi untuk meraup keuntungan pribadi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung dalam konferensi pers pada Kamis 6 Maret menjelaskan, hasil penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik Ditipiter Bareskrim Polri, kami mengamankan 3 orang tersangka di Kabupaten Tuban dan 5 orang tersangka di Kabupaten Karawang, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Adapun tersangka yang diamankan adalah BC, K, dan J, dari Kabupaten Tuban, serta LA, HB, S, AS, dan E, dari Kabupaten Karawang. Brigjen Pol Nunung menambahkan, bahwa penyidik Bareskrim mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima informasi mengenai adanya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di kedua daerah tersebut. Penyelidikan dimulai pada 26 Februari 2025, dan dalam waktu singkat tim berhasil mengamankan total 16.400 liter BBM jenis solar yang disalahgunakan, dengan rincian 8.400 liter dari Tuban dan 8.000 liter dari Karawang. Barang bukti yang diamankan oleh tim penyidik mencakup berbagai kendaraan, drum besar, jerigen, serta pompa dan selang untuk mengalirkan BBM ilegal. Lebih lanjut, Brigjen Nunung mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh para tersangka. Di Kabupaten Tuban, para tersangka menggunakan kendaraan yang sama berulang kali untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dengan memanfaatkan barcode yang disimpan di handphone milik salah satu tersangka. Sedangkan di Karawang, para tersangka membuat dan mengurus pembuatan surat rekomendasi untuk membeli solar bagi petani, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan barcode My Pertamina. Setelah memperoleh banyak barcode, mereka melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar secara berulang-ulang menggunakan kendaraan bermotor. Hasil BBM yang dibeli ini kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi, jelas Brigjen Nunung. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Ditipiter Bareskrim Polri berkomitmen akan terus dan tidak bosan-bosannya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang bersubsidi oleh pemerintah, karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup luas pada masyarakat lapisan bawah. Langkah penegakan hukum ini tentunya perlu sinergi antara pemerintah dan kepolisian, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan informasi terhadap praktek-praktek ilegal dan curang dalam menggunakan penyalahgunaan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 40 angka 9, Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2023, tentang Cipta Kerja, serta pasal 55 Undang-Undang Nomor 22, Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dalam kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 4,4 miliar rupiah, dengan kerugian terbesar berasal dari Kabupaten Karawang. Dari Jakarta, Daniel Agustianto, Raden TV, melaporkan.